Hello, X Level. How are you this morning? I hope that you are good. Okay, for today, before starting our lesson, I'd like to invite all of us to pray. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you for your blessing. We thank you for everything that you have done in our life. Now, we want to study about thematic, open our mind, open our thinking, and help us to understand what we are talking about. Thank you, Lord. Thank you for protecting us, and we surrender our life only into your hands. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Good morning, X Level. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan tematik muatan IPS kelas 5. Kamu bisa lihat bukumu di 5F. Mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan alam dan pengaruhnya. Sebelumnya kita sudah belajar di semester yang lalu, interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling mempengaruhi satu sama lain. Manusia melakukan interaksi dengan lingkungan alam. Interaksi manusia dengan alam terbentuk secara alami. Nah, kamu bisa lihat gambar di sini. Gambar ini termasuk adalah interaksi manusia dengan alam, di mana manusia di sini kita bisa lihat petani berinteraksi dengan kerbau untuk membajak sawah. Nah, kemudian kamu bisa lihat gambar di sini. Apa yang terjadi dengan gambar ini? Seorang petani sawit melakukan interaksi dengan kelapa sawitnya. Buah kelapa sawitnya akan dikirim ke perusahaan minyak goreng dan bisa kita konsumsi. Interaksi dengan lingkungan alam dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitarnya. Perhatikan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam dalam tabel berikut. Nah, kamu bisa lihat di sini interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Nelayan memilih waktu untuk berlayar sesuai keadaan cuaca agar terhindar dari bencana dan memperoleh tangkapan ikan yang banyak. Interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Manusia mengolah berbagai sumber daya alam untuk beragam kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan industri. Kemudian, interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam. Petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan agar tanamannya tumbuh dengan baik. Interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar. Manusia membangun bendungan untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan air. Kemudian, manusia menghindari tinggal di daerah yang rawan bencana. Manusia membangun lahan pertanian dan perkebunan. Nah, di situ kamu bisa lihat contoh interaksi manusia yang menyesuaikan diri dengan alam dan contoh interaksi manusia yang memanfaatkan alam sekitar dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Pengaruh interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan. Manusia memperoleh banyak manfaat dari alam untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, perhutanan, dan perindustrian merupakan interaksi manusia dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Berikut pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan. Bentuk kegiatan interaksi, pertanian. Pengaruh negatif yang terjadi. Menggunakan pupuk kimia buatan dapat merusak tanah. Usaha untuk memperbaiki menggunakan pupuk kandang dan pupuk kompos.
Perkebunan. Menggunakan pestisida buatan dapat mencemari lingkungan. Menggunakan pestisida alami dari tumbuhan seperti cengkeh, tembakau, dan lain-lain. Peternakan. Membuang limbah peternakan ke sungai menyebabkan bau tidak sedap. Memanfaatkan limbah ternak sebagai pupuk dan energi alternatif. Perikanan. Membuang limbah pengolahan ikan sembarangan menyebabkan pencemaran lingkungan. Memanfaatkan limbah ikan sebagai pupuk dan energi alternatif. Bentuk kegiatan interaksi yang selanjutnya, perhutanan. Menebang pohon secara sembarangan menyebabkan tanah longsor dan kebakaran hutan. Melakukan sistem tebang pilih dan reboisasi dan tidak melakukan pembakaran di sembarang tempat. Perindustrian. Membuang limbah industri secara sembarangan dapat menyebabkan banjir. Limbah cair dapat mengganggu ekosistem dan limbah gas dapat menyebabkan pemanasan global. Mengolah limbah padat menjadi benda lain yang berguna, mengolah limbah cair sebelum dibuang, dan mengontrol emisi gas buangan industri. Dampak interaksi manusia dengan lingkungan pada perkebunan kelapa sawit. Dampak positif. Yang pertama, meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Yang kedua, meningkatkan pembangunan daerah seperti dibangunnya akses jalan raya. Yang ketiga, pendapatan penduduk semakin meningkat. Yang keempat, dibangunnya sarana dan prasarana. Dampak negatifnya. Yang pertama, berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya membudidayakan kelapa sawit. Yang kedua, berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan yang dibuka untuk perkebunan. Ketiga, berkurangnya sumber daya air. Nah, masih banyak juga hal-hal positif dan negatif yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita untuk tematik muatan IPS. Nah, untuk tugasmu di rumah, buka bukumu tematik 5F halaman 25. Ini teacher kasih ada satu contoh abrasi. Abrasi itu adalah pengikisan pantai. Jadi, pengaruh yang terjadi akibat dari abrasi itu adalah kerusakan ekosistem laut atau berkurangnya daratan karena akibat dari hantaman laut yang begitu besar membuat daratan menjadi berkurang. Nah, kemudian masalah lingkungan yang kedua adalah banjir. Kira-kira kalau terjadi banjir, apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Misalnya masalah lingkungannya kekeringan. Kekeringan berarti apa pengaruhnya terhadap lingkungan kita? Nah, begitu juga seterusnya sampai nomor 6. Kamu jawab sendiri. Teacher harap semuanya bisa menjawab dengan baik. Pastinya anak-anak X level semuanya tahu bagaimana menjawabnya dengan baik dan benar. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.